Om Swastiastu, Ajang Semetal Sami. Salam jumpa lagi bersama saya Durbuana di acara Cipta Yatra bersama JPTV. Hari ini kita berada di Pura Puncak Bukit Sinunggal. Baiklah pemirsa JPTV, mari kita liput acara ini. Pura Bukit Sinunggal yang terletak di Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu pura Danghayangan yang ada di Bali Utara. Di pura ini biasanya muncul sinyal jika ada bencana alam atau bencana lainnya. Pura Bukit Sinunggal merupakan pura yang ada kaitannya dengan sejarah kerajaan Bedahulu yang ada pada abad ke-8 sampai abad ke-14 dengan memiliki pusat kerajaan di sekitar Pejeng Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Sesuai dengan prasasti Raja Sri Kesari Warmadewa tertanggal 19 Agustus 914, Pura Gunung Sinunggal yang dahulu disebut Hyang Bukit Tunggal terdapat di Desa Air Tabar, daerah Indrapura, dan kini disebut Desa Depaha. Dan desa niki masih berbatasan langsung dengan Desa Tajun. Dulu konon dijaga oleh tokoh-tokoh yang bernama Empu Dahyang Agnis Rama, Srinaga, Bajra, dan Tri. Dan keempat tokoh tersebut diberikan tugas untuk mempersatukan masyarakat dan melaporkan keadaan yang terdapat di Desa Air Tabar dan sekitar Pura Bukit Tunggal kepada Sri Paduka Raja Kesari Warmadewa di Istana Singamandawa pada saat itu. Istana Singamandawa terletak di antara Desa Bedulu yang kini dikenal dengan nama Desa Pejeng. Namun masa kejayaan kerajaan Bedahulu mulai meredup pasca diserang oleh kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1343 dan berhasil ditaklukkan pada tahun 1347. Mulai saat itulah Gajah Mada menempatkan seorang keturunan Brahmana dari Jawa bernama Sri Krishna Kepakisan sebagai raja atau dalem di Pulau Bali, sehingga penduduk asli orang Bali yang dikenal sebagai Bali Age mulai menyingkir ke pelosok-pelosok. Di sisi lain disebutkan pula mengapa terdapat pelinggih Batara Ganesha di Meru Tumpang Pitu. Menurut sejarah Ratu Batara Lingsir Puncak Bukit Sinunggal, Ratu Manik Astagino sudah ada sejak abad ke-5. Beliau datang dari Gunung Himalaya, India, diiringi Batara Ganesha. Karena itu Ganesha terdapat di dalam pelinggih utama di Meru Tumpang Pitu. Pura Bukit Sinunggal secara geografis berada pada ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Kondisi pura yang berada di wilayah perbukitan membuat para pemedak yang nangkil harus rela berjalan kaki menyusuri ratusan anak tangga yang berliku sepanjang lebih dari 250 meter.
Dan ketika sampai pada areal paling bawah, terdapat sebuah candi bentar dengan 2 buah apit lawang. Di kanan kirinya terdapat sepasang pelinggih di bawah pohon beringin, yaitu palinggih Empu Lawang. Secara niskala, palinggih ini merupakan penjaga sebelum memasuki areal tersuci dari pura ini. Di tengah perjalanan, di bawah rerimbunan pepohonan, ada pelinggih lebuh yang fungsinya adalah sebagai penghayatan ke Batara Segara. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit, pemendak akan sampai di areal utama Mandala, Pura Bukit Sinunggal. Dan setelah melakukan persembahyangan atau mengaturkan sajian, pemendak akan melanjutkan perjalanan menuju ke Mandala utama atau areal tersuci dari pura Puncak Bukit Sinunggal ini. Pemirsa GPTV, kita segera akan memasuki mandala utama dari pura Puncak Bukit Sinunggal. Dan suasana di mandala utama begitu tenang dengan beberapa pohon besar di areal pura seluas 20 aro. Dengan pelataran pura meski sudah dipaving namun tetap tumbuh lumut yang menghijau, semakin menguatkan kesan sakral dan memancarkan vibrasi kesucian. Bagi yang suka bermeditasi, tempat ini sangatlah cocok untuk menenangkan pikiran. Dan pelinggih utama pura Bukit Sinunggal yaitu Meru Tumpang Pitu yang dikelilingi oleh tembok penyengker sebagai istana dari Ida Ratu Puncak Sinunggal yang bergelar Ida Ratu Manik Astagina, sekaligus merupakan penguasa 8 penjuru mata angin. Dan di Meru ini terdapat juga patung Batara Ganesha dan palinggih Ida Sang Hyang Pasupati.
Sedangkan di sebelah barat Meru terdapat pelinggih persimpangan Ratu Ayu Melanting atau Pulaki yang arealnya disengker jadi satu dengan pohon beringin berusia ratusan tahun. Di sebelahnya terdapat persimpangan Pelinggih Ratu Gede Dalampet atau Ratu Bagus Mecaling yang berstana di Nusa Penida, dan Pelinggih Ratu Ngurah Tangkep Langit atau Ratu Wayang Tebeng. Keberadaan persimpangan Ratu Ayu Melanting yang berstana di Pulaki dan Ratu Gede Bagus Mecaling yang berstana di Nusa Penida merupakan wujud bakti dari umat yang kemungkinan belum bisa nangkil ke wilayah Pulaki dan ke Nusa Penida. Cukup bisa nangkil ke Pura Bukit Senunggal saja. Seperti itu bagi masyarakat yang belum bisa tangkil ke Dalampet ataupun ke Pura Planting. Nah, masyarakat bisa istilahnya nyawang dari pura ini. Bagi pemedak yang kebetulan berprofesi sebagai seorang pedagang, mereka bisa nunas daksina linggih untuk ditempatkan di pelangkiran tempat berjualan guna memohon kelancaran rezeki dari Ratu Ayu Melanting. Di sebelah timur terdapat jajaran 7 pelinggih yang merupakan penghayatan Sabta Dewata, terdiri atas Ratu Hyang Genijaya, Ratu Hyang Putrajaya, Ratu Dewi Danuh, Ratu Hyang Tumuh, Ratu Hyang Tugu, Ratu Hyang Manik Gayang, Ratu Hyang Gumawang, yang masing-masing berasal dari Ratu Lempuyang, Basakih, Danu Batur, Andekaso, Batu Karu, Manik Gumawang, dan Ratu Puncak Mangu. Saking komplitnya Pura Bukit Senunggal ini sering disebut sebagai Basakihnya Buleleng, karena di masa lalu belum ada kendaraan bermotor, jadi pemedak dari Buleleng yang ingin nangkil ke Pura Basakih cukup hanya bersebayang di Pura Bukit Senunggal saja, karena semua pelinggih yang ada di Basakih terdapat pula di pura ini dan sebagai penyawangan. Puja wali di pura ini menggunakan perhitungan sasih yang bertepatan dengan Rahina Purnama Kapat atau yang biasa dikenal dengan Batara Turun Kabeh. Krama pengempon pura ini berasal dari 11 desa yang ada di Kecamatan Kubu Tambahan, di antaranya Desa Tajun, Tunjung, Depa, Bayat, Sembiran, Pacung, Bangkah, Tamblang, Tangkit, Megening, dan Kelampuak, yang secara bergiliran ngaturan penganyar bila ada puja wali tiba. Swastiastu. Bukan yang napi? Yang sekian Mengui. Oke. Terus rahayu. Swastiastu. Baiklah pemirsa Zip TV, demikianlah acara liputan kita hari ini, dan semoga dapat menambah wawasan pemirsa Zip TV tentang pura-pura yang ada di Bali. Nah, jangan lupa jika sahabat Zip TV tangkil ke setiap pura yang ada di Bali ataupun dimanapun ada di seluruh Nusantara ini, mohon diperhatikan untuk menjaga kebersihan area pura itu sendiri dari sampah organik ataupun sampah plastik yang sangat membahayakan lingkungan dan merusak lingkungan yang ada di pura yang kita kunjungi.
Oke, sahabat GPTV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami dan supaya kami bisa berkembang. GBTV.